bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Mari sama-sama dengan tujuan hati kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik.
Tuhan Yesus, kami ada oleh kasih-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Sampaikan pesan-pesan-Mu, hati kami siap menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semua, salam sehat. Puji Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dan pujian ini adalah suatu ungkapan, kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan. Karena kita meyakini itu semua karena kasih Tuhan, kita harus tetap semangat, antusias, membuka hati kita, merespon firman, jadikan firman sebagai dasar keyakinan. Bagaimana mujizat terjadi? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini kita akan berangkat dari iman kita, saudara. Sebelum slide ini ditayangkan, saudara, di dalam Alkitab Ibrani pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kata berkenan di sini bukan berarti orang yang tidak pernah gagal. Saudaraku, kata berkenan di sini artinya hidup yang mempresentasikan kebenaran kerajaan Allah, orang yang memiliki iman yang teguh, orang yang mengandalkan Tuhan. Daud, saudara, pernah gagal, tetapi ketika dia mengandalkan Tuhan, memiliki iman yang teguh, bahkan menyelesaikan destininya Tuhan, maka Tuhan berkata, Daud adalah orang yang berkenan di hatiku. Saudaraku, ini berbicara tentang dimensi rohani. Kenapa? Karena dimensi rohani selalu mempengaruhi dan mengubah dimensi lahiriah. Artinya kehidupan rohani kita benar di hadapan Tuhan, maka ini akan membawa pengaruh, membawa dampak buat dimensi lahiriah kita. Amin. Saudara, di dalam Alkitab Roma 12 ayat 3 saya mengutip, menurut ukuran iman dikatakan, menurut ukuran iman artinya apa yang kita yakini menjadi sangat penting. Tuhan ingin kita merombak ulang dasar keyakinan yang selama ini kita miliki, agar mengalami perubahan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dengan kebenaran yang Tuhan singkapkan. Saudara, mungkin kita meyakini, mempercayai sesuatu karena kita bisa. Kita percaya karena kemampuan kita. Tetapi hari ini kita mau belajar menurut ukuran iman, yaitu kita merombak ulang dasar keyakinan yang selama ini kita miliki. Amin. Sehingga kita memiliki dasar keyakinan hanya berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita meyakini kuasa Tuhan masih bekerja, mujizat pasti terjadi, saudara. Nah, jadi pada masa dunia yang bergolak ini, justru kita harus menjaga kewaspadaan rohani. Apa itu kewaspadaan rohani? Yaitu kita terus memperbesar daya serap rohani kita untuk firman Tuhan, sehingga firman itu adalah sesuatu yang bergizi bagi kerohanian kita, dan kita jangan pasif. Jangan pasif artinya apa? Kita diam menunggu, mengapa ya? Oh, corona belum berakhir. Kenapa ya, saudara? Itu adalah orang yang pasif. Kita harus bertindak, saudara. Kalau kita menunggu corona selesai, kata orang, kapan selesainya? Nggak ada yang tahu, saudara. Orang Indonesia, orang Kristen dimanapun, ketika memasuki Desember, kita mempersiapkan Natal. Jangan, masih ada corona. Ini sesuatu tindakan iman. Kalau kita melangkah, mujizat terjadi. Amin. Nah, kalau kita berpangku tangan terus, nggak ngapa-ngapain di rumah, begitu keluar, saudara, udah ubanan, udah tua. Saudara, puji Tuhan, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita bisa beribadah. Amin. Sementara yang lain sedang menunggu, melihat kapan berakhir, saudara. Puji Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan, bukan kuat dan gagah kita. Amin. Kita terus waspada, kita terus berdoa. Kita juga menjaga protokol kesehatan. Sebelum kegiatan ini diadakan, kita terus disinfektan. Kita semprot, selesai ibadah disemprot spray inspektan lagi, ya, untuk mengurangi hal-hal yang tidak baik. Nah, saudara, inilah artinya kita jangan pasif. Kita jangan pasif, saudara. Kenapa? Ini akan membuat kita kekeringan rohani, saudara. Ya. Nah, pada akhir zaman ini, kemampuan untuk hidup mengandalkan tuntunan roh menjadi lebih sangat dibutuhkan. Karena kekristenan ini bukan sekedar aktivitas agamawi, tetapi ada kehidupan roh. Amin. Yaitu rohani kita terus diisi dengan firman. Jadi kita kembali kepada firman Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh kuasa firman. Injil Yohanes pasal 1 ayat 3
Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Makanya kita pegang firman, kita mau hidup dari firman, kita mau mendengar apa yang dikatakan firman, bukan hidup dari apa kata orang, saudaraku. Ya, nah, jika kita memiliki firman-Nya, apapun fakta lahiriah yang kita hadapi tidak akan bisa menahan hidup kita, karena dengan firman-Nya kita mendapat jalan keluar yang kita butuhkan. Itulah yang dikatakan kita mau hidup dari firman Tuhan, bukan hidup dari apa kata orang. Jadi setiap orang percaya dikondisikan untuk dapat bangkit dengan kuasa roh, guna dapat menanggulangi hambatan dan keterbatasan manusiawi yang mereka miliki. Artinya apa? Kita menyadari kita memiliki keterbatasan, tetapi oleh kuasa Tuhan kita dikondisikan untuk dapat menanggulangi setiap hambatan keterbatasan manusiawi kita. Ya, saudara. Nah, selama jemaat Tuhan terus membuka hati, selama jemaat Tuhan terus mau dikoreksi, selama kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya mau membuka hati kita untuk setiap firman-Nya, maka kita akan menjadi orang-orang percaya yang dapat terus bertumbuh dalam kuasa roh. Saudara, sehingga apa? Dampaknya, pengaruh kehidupan kita akan semakin kuat. Wah, luar biasa, saudara. Inilah yang dikatakan pengaruh kehidupan anak-anak Tuhan yang semakin kuat akan menjadi pola bagi orang lain untuk dapat meniru atau meneladani kehidupan orang-orang yang memiliki pengaruh yang kuat itu. Saudara, ya. Nah, orang percaya yang tekun mengejar realita kerajaan Allah. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Saudara, orang-orang percaya yang fokus memprioritaskan apa yang menjadi kerajaan Allah, mengejar realita kerajaan Allah, maka segala kebenaran itu ada dalam kehidupannya dan dijadikan prinsip-prinsip dalam kehidupannya. Tuhan Yesus berjanji orang-orang ini akan menikmati yang namanya pemeliharaan ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Ini janji Tuhan. Bahkan selama kita terus-menerus mengarahkan fokus kita kepadanya, kita tidak akan diganggu oleh roh kekhawatiran, saudara. Karena Bapa menjanjikan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari kita. Itulah yang dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, luar biasa, saudara. Kita renungkan lagi, kita buka lagi hati kita, saudara. Pegang atau terima, tangkap firman-Nya. Inilah yang Tuhan mau, kita akan menikmati pemeliharaan ilahi di dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Dan bukan hanya menikmati pemeliharaan ilahi, kita akan mengalami mujizat. Ketika ada sesuatu yang menjadi problem dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya, sehingga kehidupan kita menjadi kesaksian. Kalau kita nggak pernah ngalamin mujizat, nggak pernah mengalami kuasa Tuhan, kita nggak bisa bersaksi, saudara. Kita nggak bisa menyatakan kebesaran Tuhan, saudara. Cuma hanya melihat, hanya menonton orang, saudara. Nah, inilah yang Tuhan mau, bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin, saudara. Nah, selama kita terus mempraktekkan firman-Nya di berbagai area kehidupan yang kita miliki, ini akan menjadi baik. Artinya membuat kehidupan kita menjadi membaik, saudara. Jadi kehidupan yang sudah berubah akan menginspirasi orang percaya lainnya untuk berani merindukan terjadinya perubahan hidup yang sama, saudara. Itulah yang dikatakan pola kehidupan orang-orang percaya bisa dilihat, sehingga akan mempengaruhi dan merindukan orang lain mengalami perubahan hidup yang sama yang seperti kita alami. Amin. Inilah teladan yang harus dinyatakan sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Nah, saudara, orang percaya yang bertumbuh adalah orang percaya yang terus mempercayai bahwa mujizat masih ada. Tadi dinyanyikan juga dengan pujian bahwa mujizat bagi orang yang percaya, saudara. Nah, bagaimana, saudara? Jadi ketika kita dihadapkan suatu pergumulan, problem kehidupan, di dalam kehidupan manusia itu ada dua respon. Respon yang pertama, orang mengalami problem, dia ragu-ragu, dia kurang yakin dan tidak percaya, dan banyak orang akhirnya putus asa. Apa yang terjadi? Yaitu menghasilkan rasa tertekan. Ini respon yang pertama.
Respon manusia yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak hidup dari firman, yang tidak mau mempraktekkan firman. Responnya adalah ragu-ragu, putus asa, nggak beriman, dan dia mengalami tekanan dalam hidup. Saudara, wajahnya penuh dengan pergumulan, urat-uratnya, jalur-jalurnya kelihatan di jidatnya, saudara. Karena dia merasa tertekan, karena dia nggak mengandalkan Tuhan, saudara. Nah, respon yang kedua, yaitu orang yang beriman. Orang yang beriman ini imannya teguh. Orang yang beriman ini orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Akibatnya apa? Dia menghasilkan pengharapan. Ada beberapa minggu yang lalu saya pernah sampaikan arti tentang pengharapan, saudaraku. Ini timbul dari apa? Dari iman, saudaraku. Artinya di dalam kehidupan orang-orang percaya yang memiliki iman, dia akan menghasilkan pengharapan. Harapan ini muncul karena ada iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Roma 10 ayat 17. Apa itu harapan? Power of hope dikatakan. Ternyata dalam sebuah riset selama 10 tahun, orang yang memiliki pengharapan dikatakan didapati umurnya lebih panjang. Lebih jarang mengalami depresi. Lebih baik secara fisik dan mental. Ini orang yang punya pengharapan. Ketimbang orang yang gak punya pengharapan. Pelongo gitu ya. Gak punya pengharapan, saudara. Dan orang yang memiliki pengharapan tingkat stresnya lebih kecil daripada orang yang gak punya pengharapan. Memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik terhadap penyakit. Kita tetap semangat, memiliki pengharapan. Ternyata daya tahan tubuh kita tetap sehat. Saudaraku, ini semua karena kemurahan Tuhan. Istri saya tetap bekerja dan bertemu dengan begitu banyak orang. Kan Bapak Ibu tahu sendiri, itu kantor yang paling padat. Sementara kantor-kantor lain nggak terlalu padat. Kalau yang suka lewat, itu antriannya dari tangga, dari bawah ngantri. Setiap hari ngantor. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena apa? Setiap pagi kita punya pengharapan, kita bawa dalam doa, dan sampai hari ini itu semua kemurahan Tuhan. Amin. Jadi orang yang punya pengharapan itu lebih sehat. Ya, artinya apa? Daya tahan tubuhnya lebih kuat. Ini mengurangi resiko terkena penyakit jantung, mampu mengatasi kesulitan dan menghadapi stres, saudara. Nah, berdasarkan riset di Amerika, orang yang optimis, orang yang punya pengharapan, biasanya lebih panjang umurnya. Arti optimis ini mempunyai umur lebih panjang 11 hingga 15% dibanding orang yang pesimis. Dan berpeluang hidup hingga usia 85 tahun ke atas. Saudara, ini sesuatu yang baik, saudara, karena orang-orang Amerika itu logikanya main. Karena kalau dia tidak mendapat hasil riset, mereka tidak mau menyetujuinya. Karena di zaman liberalisme, saudara, orang-orang itu memiliki hak kebebasan, saudara. Sehingga kalau segala sesuatu yang gak masuk akal, bahkan ketika mendengar khotbah sekalipun, kalau gak masuk akal, dia gak mau amin. Dia diam aja. Dia pulang, dia sambil makan, nyetir mobil, dia pikirin, ternyata sesuai dengan iman dia, baru dia amin. Padahal udah berapa hari yang lalu. Karena apa? Karena gak masuk logikanya gitu. Nah, makanya di Amerika segala sesuatu harus melalui riset secara ilmiah. Nah, apa itu harapan? Harapan adalah suatu paham atau keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik. Amin. Nah, saudara, kita punya pengharapan, harapan kita di dalam Kristus. Di dalam iman kita, di dalam firman. Ini adalah sesuatu segi yang baik dan menyenangkan, sikap selalu mempunyai harapan yang baik dalam segala hal. Di tengah pandemi COVID sekalipun, saudara, kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam Kristus. Tuhan Yesus beserta dengan kita, Allah yang kita sembah, Allah yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kita. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Nah, harapan akan memberikan energi bagi seseorang untuk bertindak lebih baik dibandingkan dengan optimisme. Oh, puji Tuhan, kalau kita hari ini bisa duduk di tempat ini, kita punya pengharapan, kita semangat, kita mau dengar firman, kita mau beribadah, kita memuji, menyembah Tuhan, saudara. Ternyata
ada energi yang baik ya untuk bertindak supaya kita lebih baik lagi dibanding dengan orang yang pesimis, ketakutan, khawatir, ragu, bimbang dan lain-lain, saudara ya. Nah, puji Tuhan, saudara. Nah, inilah yang dikatakan respon ketika seseorang mengalami suatu tantangan hidup, pergumulan, tekanan, problem, saudara. Yang pertama dia ragu-ragu, putus asa. Namun respon yang kedua adalah orang yang beriman. Dia memiliki iman yang teguh, menghasilkan pengharapan. Harapan muncul karena adanya iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Saudara, bayangkan kalau sampai hari ini ada orang-orang yang gak beribadah. Di rumah pun dia gak pernah baca Alkitab. Ikut Zoom juga. Kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak. Bahkan dikasih wifi gratis, dia gak mau gitu. Bagaimana imannya bisa timbul? Ya, ini Alkitab loh. Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman. Enggak pernah ibadah, enggak pernah dengar firman, enggak pernah dalam satu persekutuan, saudara. Mana mungkin imannya bisa bangkit? Nah, saudara, Tuhan Yesus Allah yang dahsyat. Dia banyak memberikan pernyataan atau pujian kepada orang-orang yang memiliki iman yang hebat, saudara. Markus pasal 10 ayat 52, Pak Adi. Ya, Rona. Markus 10 ayat 52. Ini berbicara bagaimana orang ini memiliki iman, saudara. Dikatakan lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kalau kita lihat cerita di kitab Markus ini, saudara, banyak orang-orang yang tidak diperhitungkan imannya. Mungkin bukan orang yang mengenal Tuhan, bukan pengikut Yesus, bukan murid Yesus. Tetapi mereka memiliki iman yang lebih daripada pengikut Yesus yang lainnya. Sehingga Tuhan memberikan suatu pernyataan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kenapa? Karena mereka ini orang yang gigih untuk mendapatkan mujizat dari Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri menyatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Lalu Lukas pasal 7 ayat 50. Lukas pasal 7 ayat 50 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Kenapa dikatakan imanmu telah menyelamatkan? Karena seorang perempuan ini terus menerus ingin berjumpa dengan Tuhan, saudara. Karena kondisinya tidak memungkinkan, dia tidak berani berjumpa dengan Tuhan. Saudara, kita dikasih kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, menikmati hadiratnya. Enggak mau. Tetapi orang ini dengan kondisi yang terbatas, ini sebuah cerita yang perempuan mengalami pendarahan ya, dikatakan, saudara. Karena di zaman Yahudi, hukum Yahudi, orang yang menstruasi, pendarahan, tidak berhenti-henti, itu bisa najis dan tidak boleh bertemu dengan siapapun, saudara. Nah, dia ketakutan, makanya dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Dengan imannya dia dari belakang, asal ku jamah saja jubahnya maka aku sembuh. Ini iman, saudara. Dan iman dengan tindakan, dia ngikutin terus, saudara. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus menoleh, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Yang berikutnya Lukas 17 ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, saudara. Nah, saudaraku, banyak lagi peristiwa-peristiwa Tuhan Yesus menghargai, memberikan suatu apresiasi kepada orang-orang yang memiliki iman yang teguh, saudara. Nah, kita anak-anak Tuhan hari ini kita belajar bahwa dikatakan tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Dimulai dari iman kita, saudara. Tidak berbicara bagaimana besarnya, bagaimana lamanya kita mengikut Kristus. Tetapi Tuhan memberikan suatu perumpamaan tentang iman yang sebesar biji sesawi. Artinya apa? Adakah kita memiliki iman? Bukan soal besar kecilnya. Tetapi ketika kita memiliki iman, saudara, meskipun sebesar biji sesawi, itu merupakan titik awal untuk kita mengalami kuasa, mujizat, dan pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Pulanglah sebagai orang yang percaya, yang beriman pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, saudara.
Terima kasih Bapa di surga. Kami menerima berkat-Mu pada pagi hari ini. Bahkan setiap firman kami aminkan dan kami jadikan sebagai dasar keyakinan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Engkau tetap naik bukannya turun, jadi kepala bukannya ekor. Apa yang Kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan Tuhan menjaga keluar masukmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.